Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri dimanapun kalian berada di seluruh sudut negeri tercinta, khususnya santri pesantren modern Al-Amanah Jonwangi. Motivasi itu penting karena bisa memaksimalkan instrumen-instrumen di dalam diri kita untuk menguatkan apa yang menjadi tujuan hidup kita. Oleh karena itu, kita perlu motivasi dari orang-orang di sekitar kita, dari guru-guru, dari orang tua, dari teman-teman kita. Oleh karena itu dianjurkan bagi kita untuk memilih teman. Teman bukan sekadar untuk teman bermain dan menghabiskan waktu, tapi teman yang bisa membangkitkan jiwa dan bisa menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang baik dan positif. Dan kita perlu memiliki motivasi pribadi, sehingga dengan motivasi pribadi kita bisa memanfaatkan setiap waktu saat kita sedang mengalami penurunan semangat, saat kita sedang bosan, saat kita sedang galau, mungkin pada saat kita sedang kehilangan gairah, maka kita punya motivasi pribadi untuk segera menghilangkan kelemahan itu, menggantinya dengan semangat yang baru, sehingga hidup kita dari saat ke saat, dari jam ke jam, dari hari ke hari selalu penuh gairah, penuh semangat. Dengan kehidupan yang seperti itu, maka apa yang kita lakukan menjadi maksimal. Hidup itu kan seperti sekolah. Ketika setiap ujian bisa kita jawab dengan sungguh-sungguh, kita hadapi dengan seluruh potensi yang kita miliki, maka rapot kehidupan kita akan pasti lebih baik ketimbang yang lain. Para santri, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari vlog-vlog baru, dan kami termotivasi untuk membuat vlog yang lebih berkualitas dan bermutu. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Hari ini sudah lebih dari 2000. Ini prestasi yang mungkin bagi orang lain kecil, tapi bagi saya pribadi ini adalah prestasi yang luar biasa. Bayangkan 2000 orang kemudian mau memencet bel, tentu mereka sudah memberikan perhatian yang sangat berarti bagi saya. Sekali lagi terima kasih bagi kalian, dan saya berharap moga-moga vlog baru itu bisa menghibur, bisa memberikan selingan dari tontonan YouTube yang lain. Syukur bisa memotivasi kalian untuk bisa mengambil manfaat dari peristiwa-peristiwa kecil yang terjadi pada diri kalian dan orang-orang tercinta di sekitar kalian. Para santri, saya lahir di satu desa namanya Sumbersari, Kaliboto. Plasenta saya juga ditanamkan di sana. Mungkin karena itu saya punya
keterikatan dengan desa Sumbersari itu. Rasanya kalau saya tidak ke sana ada sebuah kerinduan, yang kerinduan itu bisa hilang kalau saya sudah mengunjungi desa itu. Padahal di sana ayah ibu saya sudah tidak ada, saudara kandung saya tidak ada di sana. Tapi rasanya desa itu tetap mengikat di hati saya. Sumbersari itu tempat kakek dan nenek saya. Kemudian setelah ayah ibu saya memiliki rumah, saya tinggal di desa Kedung Sari, Kecamatan Tarokan, sebuah desa yang masyarakatnya dari petani, sebagian kecil berdagang, sebagian lain membuat alat-alat permainan untuk anak-anak kecil. Sering saya jumpa mereka yang menjual alat-alat permainan sampai Surabaya, sampai Krian, sampai Sidoarjo. Setelah saya tanya, ternyata mereka juga datang dari desa saya. Para santri, seperti kalian di masa kecil, saya hidup di dalam lingkaran aktivitas. Yang pertama adalah sekolah, yang kedua ngaji di masjid dan surau, yang ketiga bermain. Dalam kenyataan sehari-hari, saya lebih banyak bermain. Bahkan sekolah saya, ngaji saya hanya beberapa saat, lebih banyak saya isi dengan teman-teman, dengan bermain. Dari kehidupan yang seperti itu, para santri, lingkaran sekolah atau pendidikan itu yang saya dapatkan adalah yang pertama ya dari motivasi oleh orang tua saya, sehingga saya punya motivasi untuk sekolah. Yang pertama, orang tua saya selalu mengingatkan tentang nasab. Kata orang tua saya sering bercerita bahwa mbah-mbah saya dari pihak ibu, juga dari pihak Mbah Kung adalah orang-orang yang terbaik di masanya. Bahkan juga ada kakak dari ibu saya yang berhasil menjadi pejabat tinggi Kementerian Agama di Jakarta, yang selalu beliau ulang-ulang untuk bercerita tentang tentang keberhasilan beliau. Nasab, cerita tentang kesuksesan saudara ibu itu menggurat di hati saya, dan bahkan juga sering saya pamer-pamerkan kepada teman-teman bahwa kakek nenek saya seperti ini, Pak D saya seperti ini, dan seterusnya. Para santri, ngaji saya lakukan di sore hari di surau dan di masjid. Karena keduanya juga dibingkai oleh bermain, maka ngaji saya tidak pernah mencapai prestasi yang bagus. Sering turun kelas karena ketika ada syarat naik kelas harus hafal sesuatu, dan saya tidak cukup tekun sehingga seringkali tidak berhasil naik kelas dan harus turun dan mengulang lagi. Dan yang ketiga, bermain. Ayah dan ibu saya mungkin karena wawasan pendidikannya yang kurang, atau karena kesibukannya untuk mencoba memenuhi kebutuhan ekonomi harian yang sangat berat, sehingga tidak sempat memperhatikan kehidupan pendidikan saya. Hari-hari saya habiskan dengan banyak bermain dengan teman-teman.
dan saya jarang di rumah. Saya ada di sudut utara di sebuah kampung, sudut selatan kali lain di pojok kampung yang jauh dari rumah, kadang-kadang di sungai, kadang-kadang di lereng-lereng pegunungan, karena rumah saya memang dekat dengan sungai, dekat dengan pegunungan. Ya, hari saya penuhi dengan bermain. Nah, permainan pada saat itu ya tidak seperti permainan zaman sekarang yang kita beli di toko. Seluruhnya permainan itu kita ambil dari bahan-bahan sekitar. Kalau saya main ketapel, maka kita buat bahan ketapel itu dari kayu mentaos yang ketika itu digosok menjadi halus dan sangat bagus, yang kita kalungkan di leher. Kemudian kita berburu burung, berburu bajing di perkebunan masyarakat bersama teman-teman. Atau bermain gasing yang kita buat dari kayu pete yang sudah besar sehingga di tengahnya tampak hitam, yang kata kita pada saat itu namanya kayunya sudah galih, yang sudah sangat keras, sehingga kalau kita pakai adu dengan yang lain kena paku yang dipasang di ujung bawah gasing, maka tidak terlalu melukai, sehingga kita menang di dalam permainan gasing. Atau permainan layang-layang, kita buat dari bambu yang ada di sekitar kampung dan itu banyak. Atau juga permainan tembak-tembakan yang kita buat dari bambu yang di ujungnya agak kecil, kemudian kita isi dengan kertas atau bunga petai, kemudian kita tembakkan. Itu akan menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri yang mengisi hari-hari saya. Atau kita ngumpul bareng dengan anak seusia ke tumbukan jerami. Kita bisa mencari telur yang ayamnya orang yang karena mungkin di rumah tidak mendapatkan tempat, maka bertelur di jerami. Mendapatkan telur itu sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Kita bakar rame-rame dengan teman di kebun. Kemudian setelah pecah, kita nikmati telur itu dengan kebahagiaan. Atau di tumpukan jerami itu kita gantian saling bergulat. Kalau mereka yang kalah bilang mbek, kalau mbek itu mereka menyerah. Sering ada teman yang lebih besar mengadu kita, dan dengan itu kita berlatih bergulat. Tapi walaupun bagaimanapun sakitnya, setelah pergulatan selesai juga menjadi teman lagi. Itu diantara permainan-permainan yang kita lakukan yang menghiasi perjalanan hidup di masa kecil. Malam hari biasanya saya tidur di musola, tidak selalu dari satu musola, mungkin dari satu musola ke musola yang lain. Dan biasanya kalau malam kita bersama teman-teman banyak untuk mencari jangkrik, dan banyak jangkrik di bawah pohon ketela yang sudah dipanen itu, jangkriknya banyak. Ada teman itu yang bisa dari jauh sudah tahu bahwa ada di sebelah sana jangkrik banyak dengan mengenali suaranya. Jangkrik yang kita dapatkan itu besoknya selesai sekolah akan kita kumpul di belakang rumah, kemudian kita adu jangkrik. Atau kalau ada pertunjukan wayang, kita bisa melihat wayang dan kita berusaha duduk dekat orang yang memukul gong agar dekat dengan wayang. Dan besok pagi setelah pertunjukan selesai dan jajan yang ada di sekitar penabuh gong itu tidak habis, maka jajan itu diberikan kepada kami, dan itu adalah kebahagiaan yang
luar biasa. Kalau kami nonton wayang tidak di sore hari, karena sore hari itu biasanya mukotimah, yang bagi anak-anak seusia saya waktu itu masih SD itu melelahkan. Saya selalu berangkat setelah tengah malam, karena pada saat itu sedang berperang, sudah mulai jelas mana yang bertempur, mana yang akan menjadi pemenang. Para santri, dunia permainan itu mendominasi kehidupan saya di masa kecil. Masih puluhan lagi jenis permainan yang kami lakukan, mencari ikan di sungai, atau mandi di sungai, atau berburu sarang burung. Bahkan pernah itu saya punya seekor burung kutilang yang saya dapat dari sarangnya, kemudian saya pelihara dan sudah jinak. Tidak saya kurung, tapi hidup bersama saya. Kalau tidur juga bersama saya, yang masih SD saat itu. Ketika tidur bersama saya, di samping saya, tanpa saya sadari tertindih saya sehingga mati. Saya nangis sepanjang hari untuk menangisi burung kutilang yang tanpa sengaja tertindih tubuh saya dan mati. Barangkali itu yang membuat saya lebih, dalam tanda petik, lebih cerdas, lebih perantauan pemikiran saya menjadi lebih jauh dan lebih luas. Tapi dalam waktu yang sama saya kurang disiplin, sehingga kecerdasan yang saya miliki di SD, di SMP, di SMA, di perguruan tinggi, kecerdasan saya tidak cukup mengantarkan saya menjadi pemenang, mengantarkan saya menjadi juara. Selalu kalah karena saya tidak punya tradisi disiplin. Nah, itu latar belakang masa kecil saya. Anak yang hidup di dalam lingkaran sekolah, lingkaran ngaji, lingkaran permainan, tapi permainan itu mendominasi. Memang ada manfaatnya, permainan yang bebas, kehidupan yang bebas membuat akal kita lebih kreatif, lebih cerdas, lebih memiliki kebebasan untuk melakukan eksperimen kehidupan. Tapi karena tradisi disiplin tidak ditanamkan sejak kecil, maka kecerdasan itu tidak pernah bisa maksimal. Saya selalu tidak pernah nomor 1, mesti di atasnya nomor 2, dan seterusnya. Moga-moga cerita masa kecil ini menjadi bahan bandingan bagi para santri, bagaimana kalian menjalani kehidupan kalian. Karena barangkali ada hal-hal yang negatif dengan apa yang saya sampaikan. Saya bisa mengevaluasi sekarang dan bisa menyempurnakan hal-hal yang kurang, sehingga pada gilirannya kalian bisa meraih prestasi terbaik di dalam tahap-tahap kehidupan kalian. Itu vlog kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.